Guys, kalian tahu nggak sih apa itu constructed wetlands? Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Käthe Seidel di Jerman pada tahun 1950-an. Ketika itu, ia memanfaatkan tumbuhan di lahan basah untuk dibangun sebuah sistem pengolahan air limbah yang sekarang lebih dikenal sebagai constructed wetlands, atau bisa nih kita singkat menjadi CWS. Mengutip dari beberapa pernyataan, CWS dapat didefinisikan sebagai lahan basah buatan dengan fungsi pemurnian air menggunakan metode fisika, kimia, biologi dalam sebuah ekosistem. Sistem ini memanfaatkan proses filtrasi, adsorpsi, sedimentasi, pertukaran ion, dan penguraian mikroba. Jadi, buat apa sih si CWS ini dikembangkan? Kalian tahu dong, sekarang perkembangan penduduk di daerah urban sangat pesat, tetapi hal itu masih diiringi dengan terbatasnya sarana sanitasi juga instalasi pengolahan air limbah, yang akhirnya memicu munculnya berbagai permasalahan. Di antaranya, penurunan ketersediaan air bersih, kualitas air tanah dan air permukaan, pencemaran udara, hingga penurunan kesehatan masyarakat. Wah, serem juga ya. Hal inilah yang membuat tuntutan akan pengolahan air limbah untuk perbaikan sanitasi semakin meningkat. Nah, Indonesia ini menjadi salah satu negara yang membutuhkan solusi berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lebih lanjut, menurut data Ismuyanto tahun 2010, pencemaran air sungai 60-70% berasal dari limbah domestik, guys, seperti sanitasi, sampah, dan deterjen, 30% dari limbah industri, dan 10% dari limbah pertanian dan peternakan. Nah, disinilah peran pentingnya CWS, guys, karena ia menawarkan teknologi mudah dan terjangkau dalam perencanaan maupun pengoperasian sistem untuk pengolahan air limbah domestik. Secara umum nih, CWS dibedakan dari jenis tanaman yang akan digunakan. Sistem pertama, yaitu Floating Island Wetland, sistem yang menggunakan makropita atau tanaman air mengapung. Kedua, Surface Flow Wetlands atau dikenal sebagai lahan basah buatan tipe aliran permukaan. Sistem ini menggunakan tanaman yang hidup di dalam air. Ketiga, sistem yang menggunakan makropita yang akarnya tenggelam, istilah kerennya nih amphibious plants, dan biasanya digunakan untuk lahan basah buatan tipe aliran bawah permukaan. Selain tanaman air, CWS juga menggunakan berbagai media lainnya loh, seperti penggunaan kerikil, zeolit, arang, sampai botol bekas air mineral. Wah, bisa sekalian daur ulang sampah nih. Pemilihan lokasi CWS juga menjadi faktor penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap pemilihan jenis tanaman. Untuk lokasi terik atau panas, bisa nih menggunakan tanaman akar wangi, lembang, dan bunga tasbih. Untuk lokasi teduh, bisa banget menggunakan iris kuning dan philodendron. Nah, selain menentukan perencanaan CWS, ada beberapa hal yang juga perlu dipertimbangkan. Di antaranya, 1. Multi tujuan. Tidak hanya untuk drainase dan kualitas air, CWS ini bisa banget loh dikembangkan menjadi tempat rekreasi. 2. Melibatkan komunitas masyarakat. 3. Dilengkapi dengan program penyadaran masyarakat agar kedepannya teknologi CWS bisa tetap terjaga dan semakin berkembang. Kesimpulannya, CWS merupakan teknologi hijau yang efisien untuk pengolahan air limbah. Selain itu, penerapannya pada infrastruktur ekologi dapat menyediakan beberapa layanan bagi masyarakat, alam, ekologi baru pada pengolahan air, bahkan sampai pada pengendalian banjir. Wah, bermanfaat sekali ya CWS ini. Semoga kedepannya teknologi ini bisa secara masif diterapkan di Indonesia ya. Dan ingat, orang pintar, jaga lingkungan.